Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bersikeras Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 merupakan amanat Undang-Undang SJSN dan memihak kaum pekerja. Sementara dari sudut pandang pengamat ekonomi, Permenaker baru ini menunjukkan BPJS Ketenagakerjaan sedang tidak baik-baik saja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah buka suara terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Menurut Ida, aturan baru ini dibuat untuk memastikan para pekerja menjalani masa tua dengan baik dan sejahtera. Semua peserta, baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Dari sudut pandang pengamat ekonomi, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan ada yang tidak beres dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain juga mengungkap pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan. BPJS Ketenagakerjaan bisa disimpulkan sedang dalam kondisi yang sebenarnya kurang begitu prima dalam hal pengelolaan dana investasi. Kemudian yang kedua adalah indikasi bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sedang mengalami kesulitan ataupun tekanan keuangan. Sehingga pemerintah memilih untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan ini dengan melakukan efisiensi ataupun penundaan klaim. Sebelumnya berbagai organisasi buruh juga pernah mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai kurang transparan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masa buruh kembali berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Tenaga Kerja menuntut pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana jaminan hari tua. Aksi buruh juga digelar di depan DPR menuntut pencabutan klaster tenaga kerja dari Undang-Undang Cipta Kerja. Masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Tenaga Kerja Rabu siang. Mereka menuntut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana jaminan hari tua dibatalkan. Akan kita lumpuhkan satu hari penuh hari kita kembali menepati janji kita kepada anggota kita di Federasi. Pikir apa saja yang terjadi dengan kematian kita. Tak hanya itu, buruh juga mendesak Presiden mencopot Menaker Ida Fauziah karena dinilai tidak memikirkan nasib buruh. Berusaha membuat undang-undang yang membuat masa depan kita, uang kita terancam keberadaannya. Menaker ini sudah terlalu sering melukai dan menyakiti hati buruh. Kebijakannya selalu pro pengusaha dan meninggalkan kepentingan buruh. Walaupun retorikanya menjaga keseimbangan pengusaha dan buruh. Tak hanya di depan gedung Kemenaker, aksi tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 juga digelar masa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSP LEM SPSI di depan gedung DPR. Selain menolak Permenaker, FSP LEM SPSI juga kembali menyuarakan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Ya harus dibatalkan. Kalau kita kan ketenagakerjaan, kalau oke lah, yang lain kita nggak gitu ya. Kalau ketenagakerjaan harus dikeluarkan. Karena ini bukan ranah investasi. Investasi itu ekonomi kan. Ini ranah perlindungan. Perlindungan kepada warga negara, nggak bisa dicampur aduk. Sebelum beraksi ke DPR, masa buruh juga menyampaikan tuntutan ke Mahkamah Agung terkait persoalan upah buruh di Kepulauan Riau yang hingga kini masih menggunakan aturan 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Aksi massa menolak Permenaker tentang pembayaran manfaat jaminan hari tua juga terjadi di berbagai daerah. Kebijakan pencairan jaminan hari tua pada usia 56 tahun dianggap menyengsarakan pekerja. Puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat menggelar demonstrasi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menyuarakan penolakan kebijakan Menteri Tenaga Kerja tentang Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur soal tata cara dan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Aksi yang sama juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Ratusan buruh menuntut pemerintah untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Aturan ini dianggap tidak berpihak kepada kaum buruh karena di saat pandemi COVID-19 banyak buruh yang di-PHK. Fakta di lapangan saat ini, di tengah-tengah pandemi ini terjadi banyak sekali PHK. Nah, di tengah-tengah PHK ini tentunya jaminan hari tua ini adalah salah satu harapan bagi kaum buruh untuk dapat menyambung hidup. Kalau kemarin kita lihat bagaimana statement dari pemerintah bahwa dengan adanya JHT diambil 56 tahun ini ada penggantian yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, itu adalah tidak seimbang. Pengambilan jaminan hari tua itu menunggu. Sementara puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia juga berdemo di depan kantor Tenaga Kerja Kota Cirebon, Jawa Barat. Masa aksi demo mengharapkan pemerintah mencabut aturan terkait dengan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan. Jika tuntutan tidak diindahkan, buruh akan turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menganggarkan hampir 1 miliar rupiah untuk proyek SMS Plus dengan anggaran menggunakan APBN 2022. Proyek tersebut disebutkan KPK bertujuan untuk menyampaikan pesan anti korupsi dan LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi membuat kehebohan, bukan terkait penanganan korupsi, melainkan menyoal anggaran. KPK mengajukan permohonan pengadaan SMS Blast atau SMS Masking dengan anggaran 999,2 juta rupiah yang diambil dari APBN 2022. KPK beralasan pengadaan SMS Masking bertujuan untuk menyampaikan pesan anti korupsi dan LHKPN. Tender SMS Masking tersebut dimenangkan oleh PT Elpia Internusa dengan harga terkoreksi 851,5 juta rupiah. Alih-alih berisi laporan LHKPN dan pesan anti korupsi, pesan SMS yang beredar dari KPK justru berisi quotes tentang manusia sempurna dari Firly Bahuri. Juru bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan pengadaan SMS Masking rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Puluhan mama di Bojonegoro, Jawa Timur berdesakan demi membeli minyak goreng murah. Sementara di Madiun, ratusan warga rebutan 4.000 liter minyak goreng murah seharga Rp12.000 per liternya. Puluhan emak-emak ini rela berdesakan demi membeli minyak goreng murah di salah satu swalayan di Bojonegoro, Jawa Timur. Meski sudah antri sejak pagi, tidak semua pembeli kebagian minyak goreng yang sudah dijual dengan harga Rp14.000 per liter tersebut. Sesaat setelah dibuka, rak-rak langsung ludes tak bersisa. Antrian dan perburuan minyak goreng masih terjadi di Bojonegoro lantaran sejumlah pasar tradisional masih menjual dengan harga di atas Rp20.000 per liter. Perburuan minyak goreng murah juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Ratusan warga rela antri panjang lantaran masih langkanya minyak goreng di wilayah mereka. Dalam kesempatan ini, warga dapat membeli minyak goreng seharga Rp12.000 per liter dengan bermodalkan fotokopi KTP. Ini antri apa?
apa ini? Minyak goreng. Oh, harganya berapa Bu di sini? Insya Allah 2 liter 25. Katanya satu KTP dapatnya 2 liter. Bu, kalau di pasaran gimana sih minyak gorengnya? Bangkai. Di supermarket pun tidak ada. Sulit Bu ya? Sulit, sudah berapa minggu sulit. Pada operasi pasar minyak goreng murah ini, panitia menyediakan 4.000 liter minyak goreng untuk 2.000 warga di wilayah Madiun. Tergiur harga minyak goreng curah murah di saat minyak sulit didapat, 2 pengusaha kerupuk di Kudus tertipu minyak goreng palsu. Namun meski telah tertipu, keduanya enggan melaporkan kasus ini ke polisi. Pengusaha penggorengan kerupuk di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tertipu membeli minyak goreng palsu dengan harga murah. Dengan kondisi yang sulit mendapatkan minyak goreng dalam jumlah banyak seperti sekarang ini, 2 kakak beradik pengusaha kerupuk ini tertipu membeli minyak goreng curah dengan harga Rp16.500 per liter. Padahal biasanya minyak goreng paling murah seharga Rp18.000. Korban percaya karena contoh minyak yang dibawa penjual bagus. Namun, saat barang pesanan sampai, jerigen-jerigen berisi cairan seperti air berwarna kekuningan. Berapa jerigen Pak Jenengan? Minyak juga terlihat lebih encer dan tak bisa panas seperti minyak goreng pada umumnya dan tidak bisa untuk menggoreng kerupuk. Mulai Pak. Karena harga yang murah. Yang biasanya kan harga 17,5 lah minimal itu. Ya. Kalau ini kan harganya kan 16,5. Karena itu harga. Meski tertipu, mereka berdua hingga saat ini enggan untuk melaporkannya ke polisi. Mereka juga hanya menyimpan minyak-minyak palsu tersebut tetap berada di tempatnya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Kawasan isolasi terpadu pasien corona di Kabupaten Tangerang, Banten mengalami overkapasitas. Dari 240 tempat tidur yang tersedia, kini terdapat lebih dari 250 pasien gejala ringan yang masuk. Paparan virus COVID terus mengalami peningkatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Ratusan pasien COVID dengan gejala ringan jalani isolasi terpadu di Tower Hotel Yasmin. Di hotel inilah pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten menampung para pasien COVID untuk menjalani isolasi terpadu. Tidak hanya mendapatkan layanan tinggal, para pasien juga mendapat layanan kesehatan dari relawan tenaga kesehatan pemerintah setempat. 240 tempat yang disediakan semuanya terisi penuh. Bahkan sejumlah klaster keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak ditampung dalam satu kamar dengan tambahan tempat tidur. Overkapasitas di kawasan isolasi terpadu di Hotel Yasmin terjadi semenjak gelombang Omikron masuk ke Kabupaten Tangerang. Meski saat ini rumah singgah yang berada di kecamatan juga kembali diaktifkan. Kalau satu kamarnya satu orang itu bisa menampung sekitar 240. Tapi kan yang datang itu bukan hanya perorangan saja, tapi ada satu keluarga juga yang datang sehingga dalam satu kamar itu bisa diisi oleh 2 sampai 3 orang kalau memang satu keluarga, sehingga jumlahnya terus membengkak. Saat ini terdapat lebih dari 1.500 warga di Kabupaten Tangerang terkonfirmasi positif corona. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara 14 sekolah di Kabupaten Situbondo ditutup karena tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi di lingkungan sekolah. Satgas COVID-19 setempat mengimbau agar seluruh sekolah menerapkan pembelajaran secara terbatas dengan prokes ketat. Belas sekolah di Situbondo, Jawa Timur ditutup usai puluhan murid dan guru terpapar COVID-19. 8 diantaranya sekolah dasar, 6 lainnya sekolah menengah atas. Aktivitas belajar mengajar pun dilakukan secara online selama 2 pekan. Satgas COVID-19 setempat juga mengimbau untuk seluruh sekolah melaksanakan pertemuan tatap muka atau PTM secara terbatas, yaitu 50%. Juga menerapkan prokes ketat dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Yang 14 sekolah ini melaksanakan pembelajaran secara daring. Semua sekolah, tidak hanya yang 14 ini, semua sekolah, Dinas Kesehatan sudah menerbitkan edaran untuk memperkuat prokes di setiap satuan pendidikan. Kabupaten Situbondo saat ini memasuki PPKM level 2.
Total ada 198 pasien COVID-19. 2 diantaranya terdeteksi varian Omikron. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau sejumlah rumah sakit dan tempat isolasi terpusat. Ia meminta semua rumah sakit di Jawa Tengah siaga dengan lonjakan kasus COVID-19, khususnya varian Omikron. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau 2 tempat isolasi terpusat, yakni Rumah Dinas Wali Kota Semarang dan RSUD Tugu Rejo, Semarang. Dalam kunjungannya, Ganjar berdialog dengan pasien yang sedang menjalani isolasi di tempat isoter. Ganjar memberikan dorongan semangat kepada pasien agar cepat pulih setelah menjalani isolasi. Ganjar juga meminta jajarannya untuk menyiapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Asrama Haji Dono Hudan sebagai tempat isolasi terpusat lainnya dengan menerapkan skenario seperti varian Delta. Dengan skenario mengembalikan seperti saat Delta dulu. Tadi sudah kita cek beberapa kamar yang menjadi persiapan seandainya terjadi peningkatan pasien. Tapi ya insya Allah kita siap lah. BPM SDMP kita punya, terus kemudian di Dono Hudan kita ada, termasuk rumah sakit daruratnya sudah kita on-kan lagi. Terus di kabupaten kota mereka punya sendiri-sendiri, jadi semua bisa minta on lagi, gitu aja. Sementara itu, bed okupasi rate di Jawa Tengah dinilai masih aman karena baru terisi 30%. Namun ketersediaan ICU di beberapa daerah cukup tinggi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjajal gawang Jakarta International Stadium. Keduanya saling beradu penalti. Video keduanya pun viral di media sosial. Dalam kesempatan ini, RK gagal membobol gawang Anies Baswedan. Namun saat giliran Anies sukses menggetarkan gawang RK. Percepatan pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan ekstrim di Papua terus digenjot dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya peran gereja di Papua. Program percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut melibatkan pihak gereja-gereja di tanah Papua. Turut hadir secara virtual, staf khusus Wakil Presiden Maskuri Abdillah memberikan pemaparan terkait program percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam seminar dan konferensi PGGP di Kota Jayapura. Maskuri menyebut jika Presiden Joko Widodo tengah fokus mendorong kesejahteraan masyarakat Papua, baik melalui Undang-Undang Otsus, otonomi khusus maupun kebijakan Presiden lainnya. Karena itu dalam kesatuan pikir, kami tahu bahwa ini Wapres yang adalah seorang kiai, maka kami di Papua yang kiai-kiai yang banyak ini, dalam satu kesatuan gerak, kami percaya bahwa seluruh proses pembangunan di tanah Papua akan berlangsung dalam suasana damai, sejahtera, dan sukacita. Seminar dan konferensi PGGP yang digelar di Kota Jayapura diikuti sekitar 58 unsur pimpinan denominasi gereja di Papua dan Papua Barat. Seminar dan konferensi PGGP ini adalah rangkaian perayaan Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-167. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews memberitakan. Pemirsa, PT MNC Capital Indonesia Tbk menggelar Public Expose Insidentil tahun 2022. Dalam paparan publiknya, perusahaan berkode emiten BCAP ini akan menyatukan produk-produk digital intinya menjadi satu kesatuan di bawah PT Motion Digital Technology. PT MNC Capital Indonesia Terbuka berencana menyatukan produk digital Motion Banking, Motion Pay, Motion Trade, dan Flash Mobile di bawah payung PT Motion Digital Technology dengan brand Motion Digital.
Rencana ini dilakukan untuk menciptakan sinergi yang maksimal antara produk-produk digital di bawah naungan perusahaan berkode emiten BCAP. Kami meyakini bahwa konsolidasi ini akan menciptakan sinergi yang maksimal antara Motion Pay, Motion Banking, Motion Trade, dan Flash Mobile di bawah satu entitas. Dengan adanya integrasi dan sinergi ini, tentunya kami akan mampu menarik lebih banyak investor, termasuk private equity, hedge fund, investor startup, dan lembaga keuangan lainnya yang sudah kami jelaskan tadi. Semua aplikasi di bawah Motion Digital nantinya akan terkoneksi satu sama lain dengan sistem satu akun pengguna. Tak hanya itu, Motion Digital juga didukung dengan sistem eKYC dan cross wallet. Motion Digital akan memaksimalkan sinergi dengan MNC Media dan MNC Digital. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi serta angka pengguna Motion Digital dengan cepat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews melaporkan. Usai jeda akan ada informasi mengenai Ukraina yang pamer industri senjata. Beberapa kendaraan lapis baja didemonstrasikan. Tetaplah bersama kami.